Qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaiba. Ishta'ala yashta'ilu artinya ishta'il al-misbah, nyalakan lampu. Washta'ala ra'su syaiba menunjukkan bahwasanya rambut saya ini ya Allah sudah menyala-nyala, sudah ada cahaya-cahaya. Kalau plesetan kita sudah meninggalkan dunia hitam. Washta'ala ra'su syaiba. Mana ra'sunya yang tinggal? Kalau di Inggris ada ucapan your head, kalau di bahasa Arab ra'su kadzalik. Kayaknya lebih bagus pakai bahasa Inggris atau bahasa Arab ya, tidak terlalu kasar rasanya gitu. Kenapa roksun yang dijadikan bahan untuk? Karena di roksun itulah egonya akbar. Di roksun itulah ada simbol-simbol kematian. Di roksun itu ada simbol-simbol tanda-tanda kesadaran. Washta'ala ra'su syaiba. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Apakah Nabi Zakaria ini makhluk akhir zaman? Tidak. Dia orang-orang pilihan. Tapi orang pilihan ini mengalami episode ujian. Apa ujiannya? Belum punya anak. Qala rabbi inni wahanal azm. Qala rabbi inni wahanal azmu minni. Wahanal azmu minni. Ya Allah, aku tidak tua. Sejago-jagonya ayah Ustaz Adia di Pondok Tani, ada fase-fase break. Nabi Zakaria juga bilang begitu. Wahanal azm. Al-izam itu di situ diterjemahkan tulang belulang. Begitu kita rukuk sama juga subhana rabbiyal azim. Di situ kekuatan energi luar biasa, di situ juga letak kelemahannya. Yang bisa membuat tubuh kita ini tegak ya adanya tulang. Ada tulang, ada kalsium, sangat complicated tubuh kita ini. Sistem saraf. Masih di surat Maryam 19 ayat 4. Washta'ala ra'su syaiba. Washta'ala ra'su syaiba. Ya, 1, 2, 3. Hati-hati ya, ada 2 sya di situ, ada 1 sin. Ini yang saya bilang memungkinkan bacaan. Hati-hati kalau di Quran itu banyak jebaan-jebaan. Kadang sya, kadang sin, kadang ta. Nafasyati fil unqad salah. Nafasyati fil. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Ra'su syaiba. Nah, yang saya mau ajak untuk diskusi pagi hari ini, bagaimana seorang Nabi Zakaria sudah punya
predikat sebagai nabi, dekat sama Allah, hamba pilihan, merayu Allah dengan rayuan yang saya rasa belum ada orang melakukan ini. Kita yang bukan nabi mungkin belum pandai ngomong begini. Apa kata Nabi Zakaria? Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Nabi Zakaria tuh husnuzan mentok, pol-polan. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Cobalah lihat gimana Nabi Zakaria itu bercanda sama Allah, merayu Allah. Inilah PR kita sebenarnya. Banyak orang bilang, Ustaz saya itu udah berdoa Ustaz, tapi kayaknya Allah tidak kabul-kabulkan. Ya selain muhasabah, selain harus introspeksi, ya kita juga harus koreksi. Bukan hanya sekedar masalah doa tertolak saja gitu. Bisa saja husnuzan kita sama Allah juga tidak ada gitu. Kita udah jaga makanan, udah husnuzon, udah jaga makanan, udah menghindari babi, udah tidak mau makan-makan yang haram atau syubhat, betul sudah. Secara sifat dan zat aman, clear. Tapi husnuzon atau dimensi imannya mentok, hilang. Yo, ngomong ini ya ojo dibanding-banding kayak gitu. Ya Ustadz ya enak loh. Ya kita ini ya siapa gitu. Loh, emangnya Tuhan saya dengan Tuhan itu beda. Saya berkali-kali ngomong begitu, tapi saya tidak bisa juga merubah isi otak anu, tidak bisa. Anu pasti akan berpikir, Ustadz itu Ustadz, enak lah dia, aku nih siapa. Nah kalimat aku nih siapa itu saya buang jauh-jauh dari otak saya. Dan saya bilang, ya Allah, kalau mereka bisa muncul ke permukaan, mereka bisa terkenal, mereka bisa di atas, aku insya Allah bisa kau angkat derajatnya. Itu yang saya ucapkan ketika saya ngelihat Mas Ipo Santosa waktu itu ngisi seminar di Mujahidin. Saya bilang sama Bang Bro, bagus materi beliau ini. Saya bilang, kalau beliau 7 keajaiban rezeki, kita bikin juga MM. Apa tuh MM? Mustahil miskin. Itu nyeplosnya di masjid. Gara-gara ingat satu ayat, kalimat tijaratan lan taburo, perniagaan yang tidak pernah merugi. Kan saya baca bukunya tuh, buku beliau, di dalam itu ada kekayaan dan kecukupan. Oh, makin mantap lah saya dapat kekayaan dan kecukupan tuh dari bukunya Mas Ipo, ya kan? Lalu saya dapat 3529 tentang perniagaan yang tidak pernah merugi. Oh ya sudahlah, fix nih. Tijaratan lan tabur, berarti mustahil miskin. Aku bisa bangkit lagi nih. Nah gitu waktu itu iman itu. Cuma bisa ke semua orang punya pemahaman dan keyakinan yang sama? Belum tentu. Jangankan antum yang makhluk akhir zaman, Nabi Zakaria aja diuji Allah. Tengok nanti dialognya. Padahal dia sudah bilang sama Allah, washta'ala ra'su syaiba walam akum bidu'ai rabbi syaqiyya. Dengar SMK semangat, selesai SMK ya melempem lagi. Apalagi tidak dengar. Yang udah dengar belum tentu paham. Betul tak? Antum duduklah di SMK tiap hari, dapat sesuatu belum tentu. Tapi kalau antum tak dengar, tak duduk, udah pasti tidak dapat. Oke, bagaimana kondisi Nabi Zakaria saat itu? Beliau punya statement walam akum bidu'ai rabbi
Saya pernah cerita sama antum jas yang harga 50.000. Inilah dia jasnya. Saya sengaja pakai hari ini. Pas qadarullah memang alhamdulillah ini jusnya jus tentang iman kan. Faman kana yarju di Al-Kahfi sebelumnya kan, faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Nggak boleh mempersekutukan Allah. Kencang imannya, gaspol ini. Belum jam 6 Ustaz, sekarang dah nak pakai jam dah. Ngegas ya. Wa inni, ayo lanjut. Wa inni khiftul mawaliya min warai. Mak wajib muttasil. Wa kanat imraati akirah. Fahabli min ladunka waliya. Apa permintaan Nabi Zakaria? Minta anak. Keajaiban dan depan mata belum? Sudah. Kapan Ustaz? Waktu Nabi Zakaria melihat Maryam kedatangan makanan, bertumpuk-tumpuk makanannya. Antum buka dulu surat 3 ayat 37. Biar nyambung. Bagaimana cerita ini antum bisa paham. Seorang Nabi Zakaria diuji keimanannya, padahal sudah melihat itu di depan mata. Kalau Nabi Zakaria saja masih tanda kutip bertanya-tanya, bagaimana ini? Apalah lagi cuma kita makhluk akhir zaman. Surat 3 ayat 37. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Ini Zakaria yang sama atau Zakaria yang beda? Sama kan Zakarianya? Soalnya saya kalau ngomong Zakaria ini udah pikirannya ke tempat lain. Nyambung tuh. Wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Keren. Kullama wajada. Apa? Coba diulang. Kullama wajada. Ini loh yang saya bilang sama antum tuh, ya Allah beri kami ilmu agar bisa memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Sekali baca langsung bisa notes gitu loh. Itu tuh nanti Allah yang kasih pemahaman sama antum. Minta. Nih abang kita tadi Ustadz udah bisa baca Quran dengan benar. Alhamdulillah, bacaannya sudah bagus. Nah tinggal naik ke step selanjutnya Ustaz, memahami. Nah ini antum kasih garis bawah. Kullama wajada. Coba. Kullama wajada. Bagaimana kullama wajada itu artinya? Ada kullama wajada. Kullama wajada itu setiap masuk pasti nemuin. Nanti dia masuk lagi, ketemu lagi. Masuk lagi, ketemu lagi. Kullama wajada. Nah gitu cara menotis ayat Quran itu. Kan panjang tuh. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Kata kuncinya kullama wajada. Kata kuncinya di situ, bukan dakhalanya. Kata kuncinya kullama. Every time, anytime, kapanpun, seperti apapun kondisinya, asal masuk pasti ada. Siapa yang ngelihat ini?
Siapa yang lihat ini? Ditegaskan oleh Allah, kullama dakhala 'alaiha Zakaria. Ala ayyi syai'in hadza? Dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Masuk menemuinya, wajada indaha rizqa. Wajada indaha rizqa. Itu hebatnya bahasa Arab. Dakhala 'alaiha itu artinya menemuinya kan? Maryam, ha radhiyallahu Maryam. Tapi kalau dakhala biha beda lagi artinya. Tidak usah saya terjemahkan, cari seorang nanti. Makanya hebat bahasa Arab tuh. Roghiba an, roghiba fi, kullama wajada. Penting nak belajar bahasa Arab itu supaya mudah memahami Al-Quran. Itu yang kita doakan, ya Allah beri saya ilmu agar bisa memahami Al-Quran dengan benar. Wajada indaha rizqa. Qala, siapa yang qala ini? Qala siapa? Siapa yang berkata? Ayo, saya jantung bedah pelan-pelan. Siapa yang berkata? Zakaria. Qala ya Maryam anna laki hadza, anna laki hadza. Laka perempuan, laki-laki. Laki anna laki hadza, itu menunjukkan Nabi Zakaria bingung. Nabi Zakaria bertanya-tanya, dari mana dapatnya ini? Nah, gitu. Tapi disebut namanya, dimention. Ya Maryam. Ayo. Ya Maryam. Anna laki hadza. Anna laki hadza. Lakinya tak panjang ya. Anna laki hadza. Kalau untuk laki-laki berarti anna laka hadza. Anna laki hadza. Anna begitu anna laki hadza. Qalat huwa min indillah. Jadi banyak orang datang juga ke pondok ini, ke Masjid Kapal Munzalan ini, lalu bertanya, Ustaz, dari mana semua ilmu ini? Saya jawab, dari Allah. Ketawa dia. Itu sih saya tahu, Ustaz. Atau saya mau dapat jawaban apa? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya ya, dari mana barang-barang ini? Siapa yang tahu tulisannya ada di mana? Qala ya Maryamu anna laki hadza. Qalat huwa min indillah. Ada yang tahu dari di mana tulisannya? Mana, siapa yang jawab? Di mana? Mobil apa? Siapa? Si Arfi Putih 337 100.000. Itulah saya bilang melek
Tiap hari kita tengok mobil tuh ada dia BBM. Tak tengok nih dia. Kalau ditanya sama Bang Abu dari mana nih Bang Abu? Dari Tohan. Dari mana? Dari Tohan. Itu plat mobil 337 yang dimaksud adalah EN. MM belakangnya tuh Mirani Mauliza. Rupanya mobil itu berpindah. 337 jadi ayat tentang dapat dari Allah. Terus sampai sini berubah. Begitu jadi Masjid Musa, saat itu Honda CR-V itu barang mewah sekali. Saat itu belum ada orang pakai CR-V di Pontianak, ini sangat jarang. Masih pakai CR-V yang model lama. CR-V yang model orang nyebutnya CR-V kodok. Tapi CR-V sirip hiu itu saat itu 2014-2015 tuh 7 tahun yang lalu tuh barang keren. Pokoknya kalau orang Pontianak pakai itu tuh udah mantap sekali. Kita tulis di belakangnya, mungkin satu-satunya CR-V yang ditempelin ayat Quran. Saya waktu itu bersikeras harus tempel, tidak ada urusan. Tempel depannya hadza min fadli rabbi, supaya tidak sombong yang makainya. Karena saat itu mobil itu dititipkan Toya kepada saya. Saya suruh pakai. Mobilnya manual, warnanya putih. Sekarang dipakai sama Ustaz Abu Hasan, wakil pengasuh Kalbar 1. Qala ya Maryam anna laki hadza. Bingung Nabi Zakaria, kok kullama dakhala wajada indah. Kok setiap aku masuk sini kok selalu ada makanan. Kok kayak enggak habis-habis rezekimu. Kau dapat dari mana Maryam? Santai Maryam jawab. Yuk, qalat. Ya qalat. Huwa min indillah. Huwa min indillah. Huwa min indillah. Huwa min indillah. Teman-teman yang wakil pengasuh, jelaskan ke orang kenapa di mobil kita tuh semuanya tulisan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kelas-kelas mobil oren yang ditempel innalillah, apa gitu? Cuma Avanza Xenia. Kenapa sih bilang cuma? Untuk ngasih tahu sama teman-teman semuanya, semua itu punya Allah. Huwa min indillah. Jaga sama-sama. Kan Islam itu kan mengajarkan sama-sama merasakan. Antum tidak punya mobil itu, tidak memiliki. Dari saya pimpinan pengasuh sampai level paling bawah, kita tidak memiliki barang-barang di pondok ini. Kita hanya menggunakan jaga. Wa min indillah, maka tempelin lillah wa inna ilaihi raji'un. Dah, laptop tempel bila perlu, tertutup layar enggak tulisan, enggak jadi ngedit. Sama-sama merasakan huwa min indillah. Maka saya marah kalau mobil itu dipakai begitu rusak, senyap semuanya. Marah benar saya. Bukan sama antumnya. Mental tidak bertanggung jawab itu yang saya berani pakai, berani tanggung jawab. Barang-barang itu punya Allah semua. Anna laki hadza qalat huwa min indillah.
Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Makin ketemu ayat ini makin liar otak saya waktu itu dan sampai sekarang. Barang-barang yang saat itu bagi orang mahal, karena dulu waktu di Malaysia saya bercita-cita punya Avanza 2008, 2010 saya bercita-cita punya Avanza 2010. Alhamdulillah DP-nya hilang, mobilnya pun hilang. Betul-betul Allah. Begitu 2010-2011 mimpinya pengen punya Avanza, balik Pontianak 2012 langsung Allah kabulkan. Itu anak saya ketiga Fayat itu 2013 itu Allah kabulkan dapat Xenia warna putih Matic. Itu karena salah satu ustadz udah. Jadi qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Makin liar tak sakit. 2012 balik tak punya apa-apa, sampai sekarang pun tak punya apa-apa. 2013 dapat pinjaman mobil Xenia gara-gara satu ustadz yang harusnya dapat mobil Xenia tidak mau menerima mobil itu. Saya tidak suka, belum tidak pandai bahasanya gitu mobil ini. Singkat cerita dari terima. Pasti beliau punya pertimbangan sesuatu. Akhirnya mobil itu kan udah terlanjur diambil, digeser lah. Kalau gitu biar dipakai sama Tok Haji ya. Akhirnya kami dapat mobil itu Xenia Matic warna putih. Padahal tadinya saya nggak kalau Ustadz pakai mobil ini nih, saya bilang kan saya masih percaya buruk gitu sampai sekarang pun masih sama ya, nggak ada beda. Kalau Ustadz ini pakai mobil ini keren. Dah pakai sekian bulan, alhamdulillah kena tarik sama leasing 3 minggu. Waktu itu belum ngerti riba ya. 3 minggu tak pakai apa-apa. Begitu orang tanya, "Bang, mana mobil putih?" Saya bilang, "Mobil putihnya udah diambil sama yang punya." Marahlah kita ke tempat leasing itu, bawa duitnya 2 bulan. Saya pergi umroh, mau kita bayar, orangnya bilang, "Tak bisa Pak, begini-begini." Oh, saya bilang, "Kejam ya kita ini." Saya bilang, tapi azab Allah lebih kejam. Situ saya belajar tentang lepas juga emosi. Dah 3 minggu dah kok diantar pakai motor, balik pakai apa, naik mobil Panther. Ingat masa saya itu yang pintunya kalau bentuknya gitu, entah dari mana udah dapat mobil itu. Setiap orang nanya, saya tidak pernah bilang kalau mobilnya kena tarik leasing, dan saya tidak pernah ceritakan sama siapapun. Baru inilah nih, baru udah sekian tahun baru cerita. Nengok saya turun naik mobil ganti-ganti, tak ada mobil. Waktu itu Toya baru dapat hadiah Daihatsu Terios
Rupanya istri Toya ada hamba Allah, orang baik, yang meminjamkan uangnya untuk dibelikan mobil. Pakailah uang saya, ada lebihnya. Itu pakai kantong plastik, abang-abang, kakak-kakak. Nyari mobil tuh kayak beli kacang gitu. Mana ya? Sama Ompi sama dapat di Jalan Putri Chandramidi. Kita ada nengok satu mobil Avanza warna putih juga, tapi manual. Yang tadi Matic, ini manual. Begitu dapat, langsung kita tanya, berapa nih? Kredit atau apa Pak? Oh enggak, udah bisa ngomong gitu. Cash. Oh, kalau cash ada potongan Pak, begini. Ini orangnya baru jual Pak. Ini bos di daerah sana, bos peniraman ke apa gitu, bos batu gitu. Udah. Akhirnya kita bawalah mobil itu eksekusi. Pergi pakai Triton setelah ada warna putih punya Ompi. Pulang-pulang udah bawa Avanza. Disayang-sayang lagi. Dikasih stiker di belakangnya, depannya Halal bin Fadil Robi, belakangnya wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Itu kurang lebih 3 minggu pakai Avanza. Cita-cita saya 2010 pengen punya Avanza udah diwujudkan Allah. Jadi dulu punya Avanza tuh udah wow. Begitu dapat lagi enak-enak dipakai, datanglah cerita Bang Eken Kamira mewakafkan Honda CR-V-nya, dikasihkan ke Toya. Toya bilang saya udah punya mobil Daihatsu Terios, baru dapat hadiah. Dah kita serahkan ke guru kita aja. Di sini kejadian ini, di mihrab ini. Di sini kejadian. Toya ambil kuncinya, saya masih ingat. Gantungan kunci itu masih ada itunya, diserahkan, pindah. Saya waktu itu bilang, oh, nengoklah platnya. Begitu nengok platnya, oke, sip. Platnya tuh 337 mm, KB 337 mm. Betul ayat ini. Inilah dia. Semenjak itu, udah saya bilang, oh, dari mulai Xenia Matic kena tarik listrik, berubah jadi Avanza Cash, naik jadi CR-V putih. Masya Allah, baru berapa minggu pegang mobil CR-V itu, saya diundang ngisi reuni orang-orang alumni SMA titik. Datanglah saya pakai CR-V itu, mobil putih itu, dan saya masih ingat tempatnya di depan Masjid Kapal Ampera, rumah makannya. Datang saya pakai mobil itu, nyupir seorang. Sampai di lokasi, isi. Begitu duduk, Masya Allah, Alhamdulillah. Apa? Kepala leasing yang tadi ngambil Xenia duduk paling depan. Rupa dia alumni SMA itu juga. Wah, saya bilang mantap. Saya langsung ceritakan jadi materi. Saya bilang Alhamdulillah, saya bilang bersyukur. Tidak ada saya jatuhkan. Memang kadang-kadang kita tuh saya tuh bahas Al-Baqarah 216. Boleh jadi kau membenci sesuatu, tapi itu baik untukmu. Boleh jadi kau tak suka sesuatu, tapi itu sebenarnya baik. Wah, udah. Itu saksinya Kak Me, Dokter Gigi Melda. Kak Me itu salah satu saksi. Begitu saya ngomong begitu, dia langsung kayak angkat tangan gitu lah, pergi. Saya bilang, untung abang ini ngambil Xenia kami, saya bilang. Kalau enggak, saya enggak pakai mobil yang sekarang. Enggak lama pergi. Dan tak balik-balik. Padahal dia udah bayar makan kayak itu. Nah, teman-teman yang hari ini aktivis dakwah harus ada episode tahu itu. Melepaskan kotak tuh loh, yang saya bilang tuh. Kita maunya urut. Allah tuh serabutan kalau mau ngasih rezeki itu. Bighairi hisab, ini ayat Qur'annya. Maka banyak yang baca tapi tidak paham.
Kita berpikir semuanya harus orang kaya, kerja keras, proposal, otaknya itu loh. Betul kan? Nyambung nggak? Marah, enggak, berat. Antum lagi fight di dakwah, di rumah ada urusan beda lagi, macam-macam. Itu ujian hati. Pisahkan ini dakwah, ini rumah. Ya kalau kau di dakwah di sini, oh benar. Sini SKK, sini. Balik ke rumah kena omel, ya biasa. Aku ini pengasuh, tidak laku. Saya terima daripada saya berkelahi, saya berdebat, baik diam. Cerita Umar kan sering diposting sama ibu-ibu tuh. Umar bin Khattab kena omel istrinya, diam. Kau tengok keterangan di bawahnya tuh, istri yang macam apa? Oi, dengar gak? Istri yang macam apa yang didiamkan Umar? Umar tuh diam, istrinya kata Umar, dia yang ngasih saya makan, dia yang nyiapkan, dia ngurus anak istri saya, anak saya, dia yang memenuhi, mohon maaf, menutupi kemaluan saya, ini segala macam kewajibannya dari tunaikan. Dan dia marah, aku terima, kata Umar. Dan saya tidak marah juga. Misalnya balik gitu, Bunda Umar misalnya ngomong aku itu, siap. Karena saya udah letakkan kopiah saya di depan pintu itu. Begitu saya letakkan kopiah saya lepas jas saya, dan saya bukan pengasuh. Dan masuk rumah itu udah beda lagi kan. Luqmanul Hakim, suaminya Ugum, dan ayah dari Safira, Faya dan Fatih. Walaupun saya tahu amat sangat tahu gitu, amat sangat jauh saya dari kata-kata sempurna, amat sangat jauh dari suami yang ideal, suami soleh belum. Makanya di handphone saya tulis di situ, Bunda Uum istri soleha, supaya jadi doa. Bunda Uum juga nulis yang sama, ayah Luqman suami soleh. Jadi doa, saya doakan beliau doakan saya. Kami sedang berusaha. Orang luar nilainya suka-suka dia lah, mulut-mulut dia. Antum nak ngeladen orang ngomongkan kita, kan resek ya bang. Dia aja nggak beres itu loh. Terus ngomentarin rumah tangga orang tuh kurang ajar. Tak ada kerja lain ke gitu. Nilai rumah tangga orang, kau campur rumah tangga orang. Apa kau udah betul benar kan? Marah? Enggak. Kok ketemu sih boleh tinju sedikit. Semua kita sedang berusaha memperbaiki diri. Kita tidak mau ikut campur urusan orang. Jaga diri, jaga mulut, kan gitu. Tapi memang ada orang hidupnya tuh ya untuk cari konten. Lihatlah ayatnya. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Oke, saya bilang Xenia naik, Avanza naik, si Arfi mulai ada Fortuner, mulai ada Grand Max, mulai ada Pajero. Udah mulai tuh berdatangan tuh. Mulai ada sampai akhirnya Alphard. Alhamdulillah Alphardnya jadi bahan fitnah. Munzalan tidak transparan, habis kena bully. Satu orang masuk halaman pertama lagi, Munzalan tidak transparan, kayak pantun Munzalan tidak transparan, masuk orang headline. Alhamdulillah
Belum pernah masuk koran kan? Kedaulatan rakyat gitu, teras dakwah. Belum pernah. Kita udah sedih itu. Saya malas cerita tuh, bukan karena tidak mau ngasih pengalaman, supaya itu nanti rasakan sendiri gitu, ujian-ujian dakwah. Begitu berdatangan itu, tadi Alphard yang harusnya kita cicil selama 3 bulan dengan izin Allah, dilunaskan Allah dalam waktu 3 minggu. Rumah yang kita mau beli 550 juta, sampai orang yang mau jual rumah, yang punya rumah sampai sekarang tidak pernah ketemu kita. Yang jual rumah bilang begini, kalian memang mampu beli rumah saya? Padahal cuma 550 juta. Allah menunjukkan kuasanya. Kalian kan orang masjid, apa mampu beli rumah kita? Alhamdulillah. 3 kali waktu itu ditolak sama bank. Waktu itu kita belum ngerti ya, belum paham, belum se-strict sekarang gitu. Alhamdulillah, gitu cara Allah menyelamatkan masih kapal Munzalani dari riba. Ditolak 3 kali. Begitu ditolak 3 kali, kami duduk di belakang situ, pakai sofa yang saya bilang sama Hari kemarin tuh, sofa yang hitam tuh di atas. Duduk kami di situ, nengok banner, apa kata Bang Ahmad Muhammad Ar-Rahman. Oh, toh ya, Pak Haji, manggil itu Pak Haji. Pak Haji, Ustaz. Nah, manggil saya Ustaz, manggil Bang Nur tuh Pak Haji. Ngapa dah kita jual di tanah kapling kita Munzalan 4 tuh? Munzalan 4 tuh di Paret, sebelahnya Paret Bang, Munzalan Top Residen punyanya Bang Nur Is. Pondok Tani 7 menit masuk dalam lagi ya, mentok belok kanan, di situ ada Bambu Top Residen. Maju lagi beberapa menit dari situ, sekitar 5 menit dari situ, itu tanah Munzalan 4. Itulah yang kita jual. Kita bilang siapa yang beli tanah ini dapat tanah kablingnya, sisanya keuntungannya kami izin untuk membebaskan. Wah, orang banyak beli. Berapa lama? 550 juta lunas? 3 minggu. Jadi serba 3 minggu di Munzalan. Mobil 3 minggu, Avanza ganti Xenia, ganti Avanza 3 minggu, Avanza ganti CR-V 3 minggu, rumah lunas 3 minggu. Saat itu diremehkan. Antum siap enggak jalani dakwah terus diremehkan orang? Banyak enggak terima, maunya gelut aja. Sok jagoan ente. Biarkan orang jatuh-jatuhkan ente, biarkan orang hina-hina ente, biarin aja. Enggak berkurang kok kemuliaan. Misalnya dia marah-marah, udah. Apa yang dia minta? Oh, cuci, kemaskan. Bereskan. Tidak ada, saya tidak sakit hati sama sekali. Iya, abang benar, kakak benar, saya salah. Udah. Begitu beres mobil itu, akhirnya kita justru malah dapat iklan gratis. Bertahun-tahun Munzalan berdiri tidak pernah punya kesempatan masuk koran. Sekalinya masuk koran, halaman pertama. Alhamdulillah, iklan gratis. Barokah ya. Mobil yang harusnya lunas kita bayar 3 bulan, Allah lunaskan dalam waktu 3 minggu. Tidak lama ada rezeki lagi, dapat lagi Alphard yang kedua. Tadinya Velfire, dapat Alphard yang ketiga. Habis itu karena sering kita pakai jemput tamu, bawa tamu, kadang saya nyuper sendiri. Belum ada waktu itu, belum lengkap kayak sekarang ya, izur dan lain-lain. Rupanya saya pun dengan izin Allah bertaburan Alphard di seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua, di mana-mana
orang siapkan. Badan saya cuma satu. Begitu cara Allah. Dan innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah kalau mau ngasih rezeki itu tanpa pintu, coba bilang tanpa pintu, tanpa sebab, tanpa sebab, tanpa batas. tanpa batas. Kalau Tuhanmu Allah, tepuk sebelahnya. Kalau Tuhanmu Allah, rezekinya begitu. Kalau Tuhanmu proposal, orang kaya, pejabat, dia masuk karet. Saya ngomong kayak gini dibilang sombong. Kalau saya lagi mengajarkan tauhid sama antum, ya orang mau nilai-nilai lah suka-suka. Saya mau ngasih tahu sama kita nih, abang-abang nih yang hari ini saat ini duduk dengarkan SMK, Tuhan antum dengan Tuhan saya sama. Abang berhak untuk jadi orang sukses, berhak untuk jadi kesempatan, tapi jalani prosesnya. Kita ngayal ya, tiap hari handphone dengan charger terkonek, bareng lele, semua akan indah pada waktunya. Sini kok, pala kamu cuci kan. Tidurmu terlalu miring bro, otakmu terlalu sengklek. Semua akan indah pada waktunya. Prosesnya kau tak jalan, subuh kau tak bangun, baca Quran kau tak betulkan, STW kau tak ada di sub yang pertama. Macam mana? Yang realistis dikit lah. Miskin tidak dipercaya, betul nggak? Begitu saya naik motor, dulu kan masih ada Ducati, saya paling malas sebenarnya posting. Tapi waktu itu lagi dekat dengan anak-anak motor. Saya kalau pakai pakai Honda Beat itu kan rodanya dua kan, jalannya maju atau mundur? Maju, bannya berputar. Apa bedanya sama Harley David Widodo tuh? Hujan kehujanan, basah kebasahan. Apa bedanya? Panas kalau anda pernah naik motor besar, panas. Betes itu. Mana bisa pelan motor itu? Honda Beat enak, bisa nyelip-nyelip. Coba kalau pakai Harley nyelip-nyelip. Begitu saya pakai itu Ducati Diavel, jadikan alat main-mainan, ribut aja orang-orang. Ustadz gak sederhana. Apa? Make duit umat untuk beli motor mewah. Coba lah. Yang bibirnya tak sekolah. Bukan mogok motor aku cuma minjam pakai. Dan saya minjam motor itu tidak pinjam gitu aja. Saya betulkan apa yang harus dibetulkan. Tanya sama Angga tuh, saksi hidup tuh Angga. Berapa kita nghabiskan? Bayangkan motor itu. Pernah salah satu jadi saya beli kabelnya jatuh kena makan tikus. Harga kabelnya 9 juta. Kabel Ducati dia. Seharga motor. Kalau berdarah kayak gini, mati berdiri dia. Sekondi, gitu ngomong. 9 juta kabelnya gimana? Dan saya tidak minta sama Kak Nopi, tidak minta sama bendahara pun. Ini untuk izah dakwah, ini untuk simbol dakwah. Ayo kita guys. Alhamdulillah anak-anak motor besar sekarang sama-sama kita. Mau support. Dulu bawa botol minuman, sekarang alhamdulillah teman-teman di Pontianak. Bahkan kadang-kadang merokok depan saya mereka segan.
Sekarang mereka touring, bawa Quran, bawa Iqra. Itu udah inisiatif sendiri tuh. Bawa sembako, baksos bahasa mereka. Jadi saya jalan, nengok ada masjid, mampir, turunkan Quran, turunkan Iqra, wakaf mereka. Jalan lagi, kan keren. Dakwah masuk, memang kabelnya 9 juta. Kalau saya datang pakai Honda Beat, diludah sama mereka, cuy gitu. Paham gak antum? Ada zuhud, ada warok, ada nempatkannya. Nabi Muhammad pernah pakai keledai gak? Carikan, tanya sama ustaz-ustaz yang ahli sirah. Pernah tak Rasulullah perang pakai keledai? Mana bisa menang kalau perang pakai keledai? Toeng. Musuh datang, tidur keledainya. Jangan-jangan, sorry ya, ngomong terbuka saya. Jangan-jangan antum tuh malas, tapi pakai dalih qanaah. Apa? Pemalas, berbalut spiritual. Nggak mau dagang, nggak mau jualan, sukanya minta-minta, sukanya bawa proposal, jual-jual agama. Tapi pakai dalih qanaah, zuhud. Kita tidak cinta dunia. Sekarang ini sakit ngomong gini, tidak enak. Pasti dia motong-motong. Dah. Pemalas berbalut spiritual. Bagi kita-kita yang hari ini dapat tugas di masjid, bergerak saya. Jaga izzah dakwah, jaga iffah. Apa? Jaga izzah, jaga iffah. Izzah itu outfit, penampilan. Datang ketemu pengusaha, bayar. Sekali duduk kita bayar mejanya. Itu saya pantang saya kalau ketemu sama saudagar-saudagar makan di mana gitu, dia yang bayarkan. Ada cerita, saya udah standby dah duit. Biar gimana? Tak ada mau saya. Jangan kau beli aku. Itu izah namanya. Ifah itu tidak mau minta. Jaminlah, traktirlah, bagilah, diskon lah. Harap. Dari situ saya belajar. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Udah unlimited udah. Ada anak kecil ini saya tutup ya. Saya izin balik awal. Guru balik awal, ada rapat dulu sebentar. Ada anak kecil berdoa, minta sama mamanya, mama, minta pisau mah. Apa kata ayah, kata mamanya? Tak boleh. Misalnya kakak-kakak punya anak, abang-abang punya anak kecil, siapa anaknya Izul? Faza minta pisau gitu, atau lagi main-main pisau. Apa Izul kasih pisaunya Izul? Tapi kalau istri ente yang minta pisau, kasih. Sama-sama minta pisau, kenapa dikasih apa enggak? Catat besar-besar penutup nih. Yang Allah lihat akhi, yang Allah lihat abang kakak, yang Allah lihat dari diri kita itu nih, yang Allah lihat
dari kita itu? Apa yang Allah lihat? Kepantasan. Ngapa kok munzalan begini? Tidak tahu saya. Saya tetap menganggap ini adalah ujian. Baik ujian, buruk pun ujian. Ngapa sudah bisa pakai jam tangan begitu? Ngapa sudah pakai handphone begitu? Ngapa pakai mobil begitu? Mungkin Allah melihat pantas. Tapi yang menerima harus tahu diri. Kemarin saya bilang kan tidak boleh rakus. Muhasabah, introspeksi. Bagaimana bentuk syukurnya dengan barang-barang yang dititipkan ke kita? Dirawat, dijaga, dipakai baik-baik, disayang-sayang. Begitulah bentuk syukurnya. Maka walaupun mobil dah bertaburan, saya bilang ambil 1-2 mobil, tengok kuncinya detail. Saya kalau antum yang pernah sama-sama saya tahu kan, kalau saya nengok sesuatu, pernah lihat, pernah ikut sama saya, apa yang ditengok? Gimana kalau sama-sama saya? Pernah ada yang ikut sama-sama saya? Sini tidak banyak. Izur biasa itu. Ada Zul? Hah? Yang tak terlihat dapat ya terus Zul ya? Padahal baru duduk saya, baru sampai misal dari bandara nih, dijemput pakai mobil apa gitu, masuk, baru duduk saya, kenapa itu kayak gitu, apa ini? Antum juga kalau pakai baju, terutama yang ikhwan, yang akhwat, jangan bikin orang lain berdosa, ya kan? Bajunya matching, jangan ada sobek-sobekan. Cuman laki-laki tuh nak negur, misalnya gini contoh, akhwat pakai baju rok, di sininya sobek, berarti kan auratnya terbuka tuh. Cuman laki-laki tuh nak negurnya, kakak mohon maaf kak itu koyak, dia malu, yang negur malu, yang ditegur mikir, dia nitip aku berarti. Kalau kau yang buka kesempatan. Laki-laki itu kan kalau nengok perempuan cantik atau ada peluang itu kan 80% melirik, 20% melotot. Tuh pakai, mohon maaf nih kakak-kakak pakai baju nerawang, terus bagian dada ketat, jilbab betul panjang, tapi begitu buka jilbabnya ini, hati-hati pilih-pilih bahan, pandai-pandai tuh, 2 lapis, kasih legging lagi, kan saya wajibkan seperti kemarin tuh, awat-awat. Kita kan naik motor, ya kan, jangan cuma pakai baju gitu ya, dalam itu harus pakai celana. Sekarang udah ada celana, nanti tanya sama bunda tuh, ada celana yang itu tapi sekaligus fungsinya kaos kaki, warna-warna gelap, coklat, biru gelap, belilah. Tak ada nanti kita fundraising. Ngopo ini. Saya ngajarkan orang-orang tuh sampai sedetail-detail ini, kaos kaki. Saya bilang kita laki-laki celana dalam ganti. Ini side A, side B. Paham kan? Balik. Kumis, cukur, jenggot, bulu ketiak. Bulu ketiak tuh sampai saya bilang belum ya waktunya nih. Ada waktu saya razia kita. Angkat ketiaknya. Coba tuh Mas. Memang tertutup tapi kayak lemper.
ketat semuanya. Kan kasihan yang nengok. Baju ada resletingnya di sini, pakai resleting Jepang biar mudah wudhunya. Saking pintarnya tuh, ya kan? Dibasahkan di baju. Saking pintar. Ya kan saya bilang berani, bersih, rapi dan wangi, itu wajib. Pakai jas, begitu buka jas seng, bau naga kemana-mana. Pakai lah, udah dikasih tahu kok mereknya apa, kok kita tak mampu beli yang mahal, ada solusinya. Kakak-kakak yang bernikop, jaga baik-baik nikopmu. Saya tidak berani juga menilai hati orang, tapi yang jelas nikop itu simbol orang Islam, jilbab itu simbol orang Islam. Berkopiah itu bersongkok, walaupun banyak juga yang non muslim pakai, tapi itu simbol muslim. Pakai baju koko. Ayo kita mulai dari hal yang kecil-kecil. Apa tuh faktor kepantasan? Dah, itu dulu teman-teman semua. Alhamdulillah 6:30. Saya izin pamit sebentar, mungkin 15-20 menit. Saya ada urusan sebentar, habis nanti saya balik lagi. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu. Kita tutup dengan doa yang diajarkan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. 'alallahi la haula wa la quwwata illa billah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.